Kita coba OOP ya, sampai OOP nih. Ya, mudah-mudahan kalian bisa cerna. File, new project. Di sini pilih Java, terus pilih Java project. Nah, direktorinya kalian bebas mau taruh di mana. Kalau saya defaultnya kan di D, ya. Terus namanya Java Next Project, misalkan. Terus ini nggak usah diconteng, guys. Ya, tujuannya kita nggak perlu menciptakan kelas sendiri. Nanti kita ciptakan secara manual aja, nggak usah otomatis. Jadi ini nggak usah dicek. Terus finish. Oke, ini yang lain saya tutup dulu, jangan hapusin. Ini saya tutup. Nah ini tercipta seperti ini, ya. Nah ini ada source package. Nah pelan-pelan saya mau ngajarin kalian bagaimana cara membuat namanya desain pattern yang baik dan benar. Desain pattern itu pernah dengar gak? Desain pattern itu adalah model view controller. Itu salah satu desain pattern yang terkenal. Model M-nya itu adalah model yang merupakan representasi dari tabel nyata. Contoh gini, di tabel pada MySQL kalian ada satu tabel namanya employee. Ada 3 field, ID, auto increment sebagai primary key, integer, kode, varchar 10, sama name, varchar 100. Berarti kalau dijapakan, kalian mesti bikin satu kelas, namanya kelas encapsulation atau kelas model dibilangnya. Yang nama kelasnya harus persis, yaitu employee. Dengan 3 atribut. Atribut itu kalau di Java berarti field atau property atau variabel di luar method. Berarti atributnya ada berapa? 3. ID, integer, terus kode, string, nama string. Kayak gitu. Kenapa Pak harus sama persis? Kalau saya nggak mau persis, boleh nggak? Boleh. Tapi dalam dunia ini, sama halnya ketika kalian telanjang di jalanan, boleh nggak? Kayak ini telanjang di jalanan, boleh nggak kan? Boleh. Boleh. Orang suka-sukanya dia kan? Diri dia, malu-malu dia. Tapi kan nggak begitu dalam hukum alam. Kalau kayak ini telanjang di jalan, pasti ngelihat kaget dong. Pakai baju lu. Walaupun si siapa Randy ya, Radit nggak ada masalah, kata Radit boleh lah, kan lu telanjang aja terus nggak apa-apa. Tapi kan nggak begitu juga, pasti kebanyakan orang bilang pakai baju lu malu. Nah jadi dalam dunia sama kali di Java, dalam dunia Java lu bebas-bebas aja, tapi kan semua punya business rule-nya kalian harus ikutin. Nanti ada hubungannya. Yang baik itu kalau encapsulation bikin satu kelas ya, namanya sama. Nah kayak gitu. Karena dari dan ke database nyata harus lewat model kelas. Kecepatan nggak? Jadi dari dan ke database, misalkan kamu mau ngambil data nih dari MySQL di table employee, itu harus lewat model employee yang tadi, baru bisa tampil. Begitu pula sebaliknya, mau ngirim kayak begitu. Kalau misalnya dia ada out of table, ada apa? Ya misalkan kita ada database out of table. Maksudnya kalau out of table kan, berarti kan urutan barang masih dulu ya kan, yang di table itu. Nanti yang di kelasnya juga pindah ke harus berdasarkan urutan sesuai table. Iya. Enggak sih, maksudnya tinggal tergantung kamu mau manggil yang mana dulu boleh. Okay. Nanti nggak beraturan juga bisa. Bisa, nggak apa-apa. Yang penting yang mana mau dipanggil, kayak gitu. Nah, kembali lagi ya. Salah satu business rule-nya apa? Nama kelas. Nama kelas itu huruf pertama setiap kata itu harus huruf besar. Jangan lupa, ya. Terus nama metode. Kata pertama harus huruf kecil. Ingetin ya, kata pertama harus huruf kecil, itu business rule-nya. Huruf pertama setiap kata selanjutnya huruf besar. Kebayang nggak? Misalkan nama metodenya hitung gaji saya. Apa? Dalam business rule di Java. Hitung gaji saya. Nama metode. Jadi penamaannya gimana? Enggak. Hitungnya kecil semua. Gaji G-nya besar. Saya S-nya besar. Itu bikin metode ya. Ini berlaku untuk keluarga C juga ya. Sebenarnya untuk semua programming. Itu baik. Jadi ketika kalian kerja teamwork, itu enak, nggak saling nanya lagi. Pasti ini maksudnya apa ya, Fed ya? Kamu bikin metode atau bikin kelas nih? Nah, nggak ada pertanyaan kayak gitu lagi karena sudah serempak, sudah kompak. Jadi saya ulang ya, huruf pertama setiap kata itu kalau di kelas.
Jadi misalkan ada kelas namanya hello next. H-nya besar, N-nya besar. Tapi kalau sebuah metode, saya ulang, kata pertama huruf kecil semua. Kalau nama atribut atau nama variabel apa? Atribut atau variabel sama ya? Sama, kayak metode juga. Ingat ini gitu, sama persis kayak metode. Jadi kata pertama kecil, huruf pertama setiap kata selanjutnya besar. Nah, kalau sebuah konstanta, tahu nggak konstanta itu apa? Nilai yang nggak bisa berubah. Misalkan gaji, pasti 20 juta. Ceritanya saat ini sampai setahun nggak berubah, itu kan konstanta kan? Nah, nama variabelnya nilai gaji. Nah, itu huruf besar semua. Jangan lupa, huruf besar semua. Kan tapi ada dua kata kan, nilai gaji. Berarti nilai underscore gaji. Itu konstanta. Tapi huruf besar semua. Ya, itu konstanta. Kalau konstanta kalau di Java itu ada keywordnya namanya final. Oke, nanti kita akan masuk ke sana, tenang aja. Sekarang kalian intermezzo aja dulu, nikmatin dulu. Oke. Nah, sekarang balik lagi kita sambil pelan-pelan kita ke konsep MVC ya di dalam desain pattern. Karena nanti di framework kalian itu kalian harapan saya sudah nggak kaget lagi dengan konsep MVC. Karena kan MVC-nya buatan mereka. Kalau sekarang buatan kita sendiri secara manual, makanya pelan-pelan saya ajari. MVC sekali lagi modelnya itu adalah representasi dari tabel nyata. V-nya apa? V-nya itu view, tampilan. Jadi segala sesuatu yang kalau kita mau tampilin biar kita bisa ada visualisasi melihatnya itu taruhnya di sisi view. C-nya apa? Kontrol itulah si manajernya, istilahnya gitu. Yang mengatur. Misalkan test itu view-nya. Kata manajernya, Hesti, lu maju ya? Oke, maju. Terus modelnya saya ngatur lagi. Kan, maju kan? Jadi dari model ke Hesti, maju. Udah selesai nih ceritanya. Oke, sekarang view-nya si Radit. Dit, maju Dit. Baru si Diki. Misalkan gitu. Jadi saya ngatur, itu kontrolernya. Kalau di sepak bola mah kayak Lionel Messi. Dia biasanya sih nomornya 10 lah gitu. Jadi kapan bantu serangan, kapan bantu pertahanan. Kayak gitu. Bayang ya? Oke, yuk kita akan coding dulu sederhana yang kayak tadi. Kita bikin klik kanan pada source packet, pilih new, terus Java class. Nah, di sini paketnya karena kita mau tampilin dulu, ini kita kasih nama, paketnya itu view. Nama kelasnya adalah main. Main ini deh ya, anak rimba main. Nah, terserah kalian deh itu mah ya, yang penting buat ciri khas aja. Kemudian kita finish ya. Nah, lihat yang terjadi, ini gampang ya. Kalau tadi kan kita pakai konsol, ribet ya. Tapi kalian sebagai developer perlu tahu hal itu gitu. Nah, di sini gampang guys. Kalian tinggal pakai ada namanya shortcut. SOUT, terus tekan tab. Terus tekan tab. Contoh kayak gini. SOUT, terus tekan keyboard tab. Oh, dia nggak mau sih. Oh, sorry. PSPM dulu guys. PSPM, tekan keyboard tab. Nah, ini starting point. Jadi singkat ya guys. PSPM. Nah ya, ini sebutnya starting point ya. Gampang ya. Nah, untuk nyetaknya, nah ini kan taruh di sini ya, gitu ya. Untuk nyetaknya SOUT, tekan tab. Nah, ini misalkan Hello Anak Rimba Incorporation. Set. Nah, cara jalan ini gampang guys. Kalau di sini klik kanan, run. Tuh, keluar kan di bagian sini. Ya, gampang ya. Klik kanan, run file. Boleh di mana aja, di line code mana aja, pokoknya klik kanan di dalam kelas itu. Dulu. Nah, kita akan bikin salah satu OOP di Java yaitu encapsulation. Encapsulation itu adalah teorinya pengkapsulan. Pengkapsulan itu adalah seolah-olah kayak privatisasi. Rahasia kalian lah gitu. Contoh gini Dan. Ini kamu mau contoh yang sederhana tapi bakalan ingat selamanya nggak? Setuju ya? Komit nih ya. Mau gitu ya? Nggak apa-apa ya?
Ini setuju nih ya. Nah, ceritanya gini nih, si Dani nih. Dani selama ini sering asik nonton bokep. Nah, iya. Udah gak privat lagi. Iya. Tipenya Jepang dia. Nah, si Radit mau nonton kagak bisa. Karena dia cuma buat dirinya sendiri, dikunci. Nah, sedangkan si Dani bosen. Dani pengen bisa akses film dia, tapi pengen ganti jadi film barat. Nah, tapi kan dikunci. Karena tipe film kamu itu dibikin private. Karena encapsulation itu adalah ciri khasnya, keywordnya itu adalah private. Modifier itu private, bukan public. Jadi, orang lain nggak bisa melihat. Cuman kamu doang, dan jahat. Udah berbuat jahat, nggak bagi-bagi lagi. Nah, bagaimana caranya si Randy bisa? Si Radit? Nah, caranya adalah harus bikin metode. Kamu yang bikin. Kan atributnya itu private. Kelas lain nggak bisa akses. Kamu nggak bisa. Harus bikin metode. Nama metode itu disebutnya adalah setter dan getter. Nah, metodenya itu bertipe public modifiernya. Sehingga Radit bisa akses lewat metode yang bertipe public itu. Jadi istilahnya kata Radit, gue sekarang sudah dikasih akses nih sama Dani. Jadi gue sekarang bisa ubah dari Jepang ke Barat. Kebayang nggak ilustrasi kayak gitu? Bayang dia. Kita sekarang akan bikin encapsulation. Encapsulation itu sederhana guys. Klik kanan pada source packet kembali. Kita pilih new, pilih Java class kembali. Ya, kita kasih nama misalkan AR encap. Kita langsung aja ya employee. Nah, biar kalian ada gambaran. Paketnya apa guys? Paketnya adalah model. Ingat gak? Tadi kan saya bilang kan salah satu MVC itu model. Nah, ingat nama paket itu kecil semua ya. Nama paket itu kecil semua. Oke, yuk kita finish ya. Employee ya. Berarti ilustrasinya di MySQL itu ada table employee gak? Tadi. Pintar. Ya. Kalian imajinasikan seperti itu ya. Karena ini kan model itu adalah representasi, perwakilan. Yuk kita bikin private integer ID. Private string kode, private string nama. Oke? Nah, ini gampang. Ingat ya, ini yang saya kasih ilustrasi ke Dani yang tadi ya. Nah, untuk bikin setter getter metodenya ini gampang. Untuk membuat setter getter method sebagai jembatan agar bisa dikenal oleh kelas lain, caranya adalah kalian klik kanan, perhatikan baik-baik. Kalian klik kanan sambil senyum ya. Klik kanan, terus pilih refactor, ya. Refactor, terus pilihnya encapsulate field. Kalian cari. Mana encapsulate field? Ada gak? Ini dia, ya. Terus kalian conteng, select all semuanya. Set. Terus pilih refactor. Jadi, ini setnya itu, depannya set itu berarti setter. Kita nyeting nilai di sini, ubah-ubah nilai. Get itu berarti getter. Tampilin hasilnya di getter. Oke? Jadi sederhana kalau sudah ada IDE ya. Kalau zaman dulu saya NetBeans masih lemot kan ketik manual. Tapi itu jadi hafal. Kalau sekarang kalian nggak perlu hafalin, sayang-sayang otak kalian. Pergunakan buat yang lain. Nah ini, kalian cukup 3 ini, klik kanan, refactor, encapsulate field. Sekarang kita bikin, kan kita mau tampilin kan? Berarti kita balik lagi ke view-nya, ya kan? Nah, caranya gimana? Kita double click view-nya. Ini yang atasnya, kita enter. Nah, cara mengambil sebuah kelas harus dijadikan objek. Itu syarat standar. Jadi employee ini adalah sebuah kelas kan? Saya ulangi dengan sederhana. Kelas itu sebenarnya adalah blueprint, sketsa. Kalian kalau beli rumah, orang tua kalian atau kalian sendiri beli rumah, biasanya ke bagian marketing galeri itu ada tampilan rumah. Dibilangnya apa tuh? Modelnya kan? Nah, ini loh, pakai ini rumahnya bakalan jadi kayak gini. Oke? Itu disebutnya kelas. Belum jadi rumah.
pertanyaan saya ke Dani. Itu dari sebuah kelas itu bisa jadi berapa rumah? Sebanyak-banyaknya. Sama semua. Oke? Nah, pertanyaan saya kedua. Kalau udah jadi rumah, anggaplah ada 100 rumah. Di bulan Oktober, satu rumah kacanya pecah. Yang lain ikut pecah gak? Hah? Ikut pecah gak? Enggak. Nah, betul. Itu adalah objek. Jadi, dari sebuah kelas, bisa dibikin banyak objek kan? Objek itu adalah ceritanya, ilustrasinya rumah. Kalau satu rumah kacanya pecah, kan nggak berpengaruh sama yang lain kan? Karena rumah itu berdiri sendiri-sendiri. Itu adalah objek. Objek itu berdiri sendiri-sendiri nilainya. Contohnya gini. Tadi ada variabel kode kan? Isinya kodenya 001. Kamu bisa jadi 002. Nggak ada hubungannya kan? Tapi sama-sama dari kelas yang sama, yaitu kode. Paham nggak? Perbedaan antara kelas dengan objek. Gitu ya. Nah, kita akan bikin objek nih. Karena kita nggak bisa ngambil dalamnya kelas kalau tanpa kita jadikan itu objek. Kecuali kita pakai static. Nah, nanti kita akan bahas itu. Yuk, kita bikin. Kita panggil kelasnya namanya EMP. Tekan kontrol sama spasi aja, mempersingkat. Biar importnya juga otomatis. Terus di enter. Terus, EMP huruf kecil. Biasanya nama sebuah, ini objeknya nih ya. Kontrol spasi, udah otomatis dilengkapi sama NetBeans atau sama Eclipse. Sama dengan new. New itu menunjukkan dari sebuah kelas kita akan jadikan baru jadi satu instan objek. Jadi objek lah gitu. EMP lagi huruf besar, kontrol spasi lagi, terus di enter. Ya, sudah ada tulisannya dari model kan? Tuh. Kurung buka kurung tutup ini itu disebutnya adalah konstruktor. Nanti kita akan bahas itu. Ini disebutnya konstruktor default. Default itu berarti kosongan, nggak ada nilai apa-apa. Nah, baru kita bisa panggil dari nama instannya atau nama objeknya. EMP ya, employee, enter aja, kontrol spasi, titik. Nah, kita mau ngeset kan? Berarti kita set ID. Kalau dia tipenya integer, kita kasih angka integer, misalkan 1. Terus EMP lagi, kontrol spasi, titik, set kode. Ini saya turunin dulu. Kodenya kita mau kasih kutip ya. Kodenya 001. EMP lagi, kontrol spasi, enter, titik, set nama. Misalnya namanya saya mau jadi Perilau. Set. Nah, kita udah ngeset kan? Kita tinggal tampilin. Tampilinnya sambil kita cetak ya. Berarti kita pakai SOUT fetch. Tekan spasi, kontrol spasi, terus ID spasi, titik 2 spasi, plus EMP, kontrol spasi, dia lengkapi, titik, get ID. Tuh. Lagi ya, SOUT, tekan keyboard tab, sekarang kode, plus EMP, kontrol spasi, titik, get kode, tinggal nampilin doang ini guys, SOUT lagi, terus ini nama, plus EMP, kontrol spasi, titik, get nama. Ctrl S disimpan, terus klik kanan sambil senyum guys, terus di run file. Tuh, ID kode 01 nama Perilau. Oke, konsep encapsulation sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita masuk ke inheritance. Inheritance itu salah satu OP lagi. Itu hubungannya bapak dengan anak. Contohnya gini. Radit adalah bapaknya Dani. Oke? Radit ini punya sifat temperamen atau emosi. Yang kedua, dia punya penyakit diabetes. Kebenaran anaknya, dia ngaku anaknya si Radit nih, si Dani. Berarti dalam DNA-nya si Dani mewarisi sifat si bapaknya. Berarti dalam sifat si Dani ada apa aja? Temperamen sama diabetes. Nah, cuman masalahnya karena inheritance itu tidak wajib, alias si Dani tidak wajib menunjukkan ke teman-temannya, ke Kenny dan Patty,
bahwa kamu punya temperamen, bahwa kamu punya penyakit diabetes dari bapaknya. Ingat ya, konsepnya dia tidak wajib. Walaupun dalam diri kamu, dalam DNA kamu mewarisi karakter dari papa kamu. Tapi masalahnya tergantung kamu. Kamu mau munculin atau enggak karakter itu. Walaupun dalam dirinya ada. Kalau kamu mau munculin, tapi kamu mau berubah dari karakter yang jelek dari papa kamu, dari temperamen menjadi santuy, boleh. Itu haknya kamu sebagai anak. Kamu bisa implementasikan dengan cara yang berbeda. Penyakit diabetesnya dari bapak, tapi kamu ternyata pada kenyataannya implementasi kamu rajin. Mau mengubah kebiasaan jelek itu, akhirnya kamu rajin olahraga. Pelan-pelan penyakit diabetes turunan itu mungkin bisa terkikis. Haknya anaknya. Tapi semua kembali ke anaknya. Ini tidak wajib. Itu adalah inheritance. Tapi overall, inheritance itu sebenarnya kita bikinin metode-metode kosong dalam diri bapaknya. In the real case, di projectnya, misalkan Radit itu punya metode hitung gaji, punya metode hitung absensi. Nah, metode-metode ini metode kosong, kagak ada isinya. Yang punya hak untuk mengimplementasikan metode-metode itu adalah anak-anaknya. Atau yang mengaku dirinya sebagai anaknya. Misalkan kamu mau mengaku bahwa kamu adalah anaknya Radit, kamu tinggal extend Radit. Fetty juga gitu. Mau mengaku dirinya sebagai anaknya Radit, ya udah. Di dalam kelas Fetty extend Radit. Kayak ini juga gitu. Kayak ini extend Radit. Nah, berarti kalau sudah pakai keyword extend, berarti dalam diri kalian ada metode-metode hitung gaji dan hitung absensi. Tinggal panggil. Kalau mau berarti pengertiannya itu tidak wajib. Kebayang nggak ilustrasinya? Yuk kita akan praktekkan ya. Lu anak siapa? Nah, sekarang karena ini inheritance, kita akan taruh itu di controller. Klik kanan pada source packet, new, Java class guys. Kasih nama adalah AR inherit ya. Paketnya adalah controller huruf kecil semua. Inherit. Ceritanya ini bapaknya. Atau kalau kalian lebih mudah, saya kasih ya, ini bapak. Nah, biar lebih mudah ya, jadi ada gambaran. Kenyataannya nggak begitu guys ya. Kenyataannya sebuah nama kelas itu harus merepresentasikan meaningnya, artinya. Jadi misalkan kalian lagi mau hitung berhubungan dengan departemen HRD, ya udah, misalkan namanya HRD atau apa gitu ya, merepresentasikan. Oke, saya finish ya guys. Taruhnya di paket controller ya. Saya finish. Sudah. Kemudian di sininya saya bikin guys, bikin method nih. Misalkan public, udah otomatis modifiernya public dong, ya kan? Public void itu berarti eksekusinya di dalam. Kalau ada return, kalau kamu di sininya diganti void diganti string, integer, berarti dilempar ke si pemanggil. Kebayang nggak? Nanti saya bikinin satu deh. Public void hitung gaji. Kurung buka, kurung tutup, kurung perawal buka, tentu ada kurung perawal tutup, tinggal di enter aja. Nah, ini satu lagi deh. Public ini dengan return ya, string AR display. Kurung buka, kurung tutup, di sini ada return. Returnnya adalah anak rimba incorporation. Udah dua ini deh. Lagi. Nah, untuk runningnya gimana? Nah, sebaiknya kalian bikinin si implementasinya ke si anaknya dikontrol juga. Baru nanti panggilnya di view. Paham nggak? Nah, sekarang kita bikin si anaknya ya. Klik kanan lagi di controller. Nah, ini Java class lagi. Kasih nama AR inherit anak. Nah, ini si anaknya lah ceritanya ya. Finish. Nah, ini ingat nggak tadi keywordnya apa? Fatty? Extend ya. Tuh. Terus ya di sampingnya terus panggil apa? AR kontrol spasi aja. Nah, kan ada tuh. Terus pilih yang bapak. Nah, kayak gitu.
Nah, ingat ya, saya bilang kan inheritance itu tidak wajib. Berbeda kalau nanti kita akan konteksnya itu berbicara interface. Interface itu wajib, lawan dari inheritance. Nah, karena tidak wajib, walaupun dalam diri si anak ini mewarisi sifat bapaknya, tapi kalau nggak wajib ya kayak gini, nggak usah dimunculin, metode-metodenya nggak usah. Tapi kalau dibutuhkan, ceritanya kayak ini mau manggil. Nah, caranya gimana? Klik kanan di dalam sini. Klik kanan, ya. Betul, terus pilih insert code. Nah, di sini ada yang namanya override method. Kita pengen niban metode-metode yang ada dari bapaknya. Oke, itu pengertian override. Ini bahasa Jakartanya. Override method itu kita mau niban atau mau ngambil metode-metode yang sama yang ada di bapaknya. Berarti kita pilih override method. Set. Tuh, keluar. Ada 2 metode. Ini yang saya bilang. Iya kan? Nggak wajib dia. Tapi kalau kalian mau panggil aja. Mau salah satu, boleh. Tidak wajib. Kalau interface itu wajib. Jadi klik kanan. Nah, sambil senyum kayak ini. Di dalam sini, klik kanan. Insert code. Terus pilih override method. Nah, saya mau panggil dua-duanya, boleh. Salah satu juga boleh, sesuai kebutuhan. Nah, saya mau panggil dua-duanya untuk kasus ini. Terus saya generate. Tuh. Oke? Bayang nggak? Udah semua? Udah. Nah, sekarang untuk yang hitung gaji, ya, hitung gaji ini saya mau langsung nyetak di sini. SOUT, tab, gaji pasti 10 ceritanya gitu ya. Terus ini kita tutup aja deh, kita belum pakai. Nah, ya, kita coba satu dulu, biar kalian paham. Nah, ini hitung gaji ya. Nah, berarti manggilnya apa? Si anaknya yang dipanggil, bukan bapaknya. Ingat ya, kalau bapaknya mah cuma definisi doang. Nah, saya ke anak rimba main. Nah, saya cukup manggil kan? Manggilnya anaknya. Berarti AR inherit kontrol spasi anak. Anak yang dipanggil ya, bukan bapaknya. AR kontrol spasi inherit anak sama dengan new AR kontrol spasi anak. Tuh, AR kontrol spasi anak titik yang kita hitung gaji aja deh. Udah. Kita running. Tuh, gaji pasti 10 juta. Satu lagi, cukup dari mainnya kalian panggil gini. Kan tadi pakai string kan? Iya kan? Yang AR display. Tuh, cukup tinggal eksekusi aja. Kalau string itu kan ada return. Istilahnya dia kayak get. Nah, jadi kalian cukup bisa langsung nyetak, nggak apa-apa. Isi dari bapaknya. Sekali lagi, sebenarnya bapaknya ini nggak usah diisi apa-apa ya. Harusnya ya. Karena nanti akan menyalahi aturan bisnis rule-nya. Pokoknya dia metode-metode kosong aja diisi bapak. Sama, kalian mau inheritance, mau abstrak, mau interface, semua bapaknya itu cuma metode-metode kosong saja, istilahnya strukturnya. Modifikasi implementasinya ya tergantung si anaknya. Gitu. Sambil direnungkan, gengers, pahami, ingat kita sudah masuk kedua. Tadi apa? Encapsulation. Yang kedua sekarang inheritance. Ya kan? Yang di bapaknya coba kamu lihat ya. Kan ada 2 metode. Kamu tinggal panggil. Ingat loh, anaknya kan membawa turunan kan. Jadi walaupun di main, tetap aja masih ada sifat bapaknya. Jadi walaupun kamu bawa ke si main, tetap dikenal di si anak. Walaupun di si anak kan saya hapus kan. Iya, nih. Anaknya kan nggak dipanggil. Iya kan? Kan? Tuh, anaknya kan nggak dipanggil.
Tapi kan namanya sudah ngeklaim sebagai anak, ya ada dalam dirinya. Tapi nggak usah saya munculin di sini. Di main aja saya panggil dari anak sama aja. Tapi kalau misalnya kita bikinnya sama ya tadi kan, kita operator tadi itu ya. Kita ubah. Kita misalkan tadi mau bapaknya bilang A tadi, nanti di anaknya kita bikin B. Nanti ikutin si B. Kan? Ikutin si B, betul. Ikutin si anak. Mau coba? Udah dapat. Pintar kayaknya, luar biasa. Dapat ciuman dari Dani. Nunggu di anak Ewa. Sambil direnungin, kebayang? Antara inheritance dengan interface itu adalah abstrak. Tapi kalau saya lebih suka bilangnya abstrak itu adalah banci. Sorry Dan. Nah, jadi abstrak itu di tengah-tengah dia labil. Jadi di dalamnya kalian bisa masukin metode yang wajib seperti interface atau metode yang tidak wajib seperti inheritance. Inheritance itu adalah metode-metode kan nggak wajib. Ingat kan tadi saya contohin? Makanya saya nanti jelasinnya terakhir. Saya akan jelasin justru yang wajib semuanya, yaitu interface. Itu lawan dari inheritance. Inheritance itu kan nggak wajib tuh. Boleh dimunculin, boleh juga enggak kan? Nah sekarang interface itu wajib. Suka nggak suka, ketika kalian mengaku diri kalian sebagai anaknya si interface, seolah-olah kalian harus mengoverride metode si interface. Kecepatan nggak? Oke ya, yuk kita bikin. Nah kalau interface ini agak unik, bukan Java New Class, tapi Java Interface. Tetap dikontrol, ya. New, ini Java Interface. Ini namanya misalkan AR Inter, ini HRD ceritanya. Sorry deh, jangan HRD. Tadi kan kita udah hitung gaji apa ya. Sekarang accounting deh. Accounting and Finance, ya. AR Inter Accounting and Fin. Ya, namanya kalian mau bebas juga nggak apa-apa. Yang penting merepresentasikan. Finish. Ingat ya, bukan Java class, tapi Java interface. Nah, di sini ini unik. Kalau dia tanpa body, kalau yang tadi kan kurung kurawal kan, kalau ini langsung titik koma. Gitu. Itu ciri khas dari interface. Public void, misalkan hitung petty cash. Nah, kan kalau dalam itu kurung buka, kurung tutup, titik koma. Kalau tadi kan inheritance kan ada body kan, body kosong. Terus public void hitung neraca saldo. Tuh. Oke. Set. Kita bikin anak tetap dikontrol untuk implementasi dari interface. Kita bikin Java class biasa kalau ini, ya. Misalkan AR Inter anak, terus finish. Nah ini keywordnya nggak extend lagi guys. Keywordnya adalah implements, IMP kontrol spasi aja, nggak usah capek-capek ngetik. Dan biasanya akan import otomatis kalau kontrol spasi. Nama interface apa? AR. Tuh keluar kan? Dia gambarnya kayak lurus gitu. Shortcutnya, ikonnya tuh, lihat merah gak? Klik bohlamnya deh, klik bohlamnya, apa yang terjadi dia bilang? Implements all abstract methods. Itu yang saya bilang, ini adalah wajib. Kalau kamu nggak implement, merah terus selamanya, nggak bakal bisa di-compile, nggak bakal bisa running. Itu prinsipnya. Nah berarti kamu mesti pencet bohlam ini, terus pilih implement all abstract. Tuh, dua-duanya muncul, dua-duanya langsung otomatis disebutnya override method. Iya, pintar. Nah, ini hapus saja. Kita isi di sini. Berarti SOT ceritanya hitung petty cash. Nah, isinya sederhana aja ya. Yang penting kalian konsepnya matang. SOT hitung neraca saldo. Udah, ini anaknya. Cara manggil di mainnya apa? Sama prinsipnya, panggilnya di si anaknya. Satu hal lagi guys,
ketika kita manggil interface itu boleh lebih dari satu interface-nya. Misalkan Patty ada interface HRD, ada IT, tinggal kasih koma aja di sini. Kasih koma, terus ada apalagi boleh bebas lebih dari satu. Hanya Bapak yang nggak boleh lebih dari satu. Tadi kan extend-nya hanya boleh satu. Sama kan dalam kehidupan juga gitu logikanya. Masa Dani anaknya dari bapaknya lebih dari satu? Nggak mungkin kan. Pasti diantara itu yang berhasil kamu dari bapak yang mana? Iya. Bener nggak? Gitu. Nah, tapi kalau interface kan sebenarnya dia sebenarnya lebih dari bapak dan anak. Sebenarnya interface itu kita minjem jasa orang, pinjem jasa. Jasanya siapa? Gue mau minjem dong jasa dari AL Inter Accounting and Fine. Gitu minjem. Ceritanya sebenarnya minjem. Lebih dari bapak dengan anak sebenarnya hubungannya. Terus ada lagi misalkan interface lain. Gue pinjem dong. Gitu. Ketika kamu mengatakan kamu minjem, berarti kamu harus sudah bisa mengimplementasikan metode-metode dari si interface tersebut. Gitu. Nah, cara implementasinya di mainnya gimana jalaninnya? Udah gini aja nih guys. Jadi AR, inter, yang dipanggil bapak apa anak? Anak, inter. A, anak, kalau dengan new, AR, inter, anak. Udah, cetak deh. Titik. Hitung neraca saldo, atau lagi. Hitung petty cash. Running deh. Mau pakai klik kanan boleh. Tuh. Tapi mulai kebalik-balik nanti. Keluar gak? Keluar, wih mantap. Cepet kok Dani keluarin. Masih gampang. Oh, masih gampang. Randi lah. Pura-pura. Oh, bro. Ini yang di belakang lebih banyak datanya nggak sesuai. Yuk, abstrak ya. Abstrak ini yang tadi saya bilang. Ya. Ini dia labil nih. Dia bisa kalian masukin sesuatu yang wajib kayak interface, bisa sesuatu yang tidak wajib kayak inheritance. Kalau kalian mau masukin sesuatu yang wajib, itu pakai keyword namanya abstrak. Kalau kalian nggak mau wajib, tanpa keyword abstrak. Tapi overall, ini adalah sebuah kelas.
Biar bagaimanapun kelasnya itu kalian harus kasih keyword abstrak yang menunjukkan bahwa kelas ini adalah kelas abstrak. Mengenai metodenya, kalau kalian mau kasih metode wajib, kasih juga keyword abstrak. Kalau kalian nggak mau kasih metode itu sebagai wajib, ya jangan kasih keyword abstrak gitu. Ya, itu bedanya. Yuk kita bikin Java kelas biasa. Ya, ini namanya AR ABS ABS aja ya. Ini Bapak. Nah, di sininya guys, ini menunjukkan bahwa dia adalah kelas abstrak. Di sini cukup dikasih abstrak, kontrol spasi, enter. Tuh. Udah, ini jadi kelas abstrak. Tinggal masalahnya kita yang menentukan metode mana yang mau dibikin abstrak. Public, abstrak, void, misalkan display kurung buka, kurung tutup, titik koma. Ingat, kalau dia metode abstrak, dia kayak interface, tidak ada body kosong. Nah, satu lagi ini tidak wajib ya. Public, void, display, Q2. Nah, ini kurung awal buka, kurung awal tutup. Tuh. Normal, ini inheritance normal. Kurung siku. Iya, kurung kurawal. Kurung. Nah, kalau kurung siku mau begini. Yuk, kita bikin anaknya ya guys. Klik kanan di kontrol, ini Java kelas biasa. AR, ABS, anak. Finish. Kelas biasa ya, Pak? Kelas biasa pintar. Ini juga dia kayak inheritance, makanya beberapa kombinasi dia, makanya saya bilang labil. Istilah saya ya. Nah, ini pakainya extend, bukan implement. Dia kayak inheritance. Nah, ini extend. Nah, ini tinggal manggil bapaknya. AR apa namanya? ABS bapak. Nah, menurut Fatty sama Kenny, ini kan keluar bohlam. Mana yang wajib? Dua-duanya kah atau satu? Nih? Pintar. Nih, kalau kita implement, dia kan merah nih. Karena dia ada yang wajib. Tapi satu. Si display itu doang. Karena yang satu tidak wajib kan, tapi dalam dirinya ada. Buktinya gimana? Kalian klik kanan aja di sini. Insert code. Terus pilih override method. Ada nggak display kedua? Hah? Ada dong. Iya kan? Yang kayak kembali ke inheritance tadi. Dia tidak wajib tapi dalam dirinya ada. Terserah mau dimunculin apa enggak. Nah, makanya saya bilang hati-hati kebalik-balak. Kebalik-balak. Nah, ini sih tinggal udah enak ya. SOUT. Kebayang nggak Ken? Displayku abstrak. Udah. Tinggal panggil aja di main. Iya nggak? Mainnya ya sama, manggilnya yang anak. Nah, kalau cara manggil abstrak di mainnya, ya kalian sama aja prinsipnya. Panggil si anak, itu nama kelas anaknya adalah AR. AR apa? ABS ya? ABS anak. Ini kalau nggak bisa kontrol spasi, ketik aja lengkapin. Terus di sini kan ada bohlam. Tuh, add import. Kalau nggak bisa ya. Terus ABS anak, pengembangan new. Udah, tinggal ABS anak, titik apa? Displayku ya? Oke, udah. Klik kanan, run file. Displayku abstrak. Summary-nya nih, jangan baik-baik. Jadi inheritance itu, makanya saya kasih ilustrasinya tidak wajib. Itu inheritance ya, inheritance itu tidak wajib. Berarti metode-metodenya dalam diri si Denny itu ada diri sifat-sifat bapaknya. Tapi masalahnya Denny mau munculin apa enggak. Oke, itu inheritance. Di dunia nyatanya kan sederhana nih. Ketika kalian bikin project,
kalau project itu kalian bikin inheritance class, berarti kelas-kelas yang mau menggunakan inheritance class itu terserah. Dia memang extend kelasnya, tapi ya mau pakai nggak metode tersebut? Nggak pakai nggak apa-apa. Gitu. Oke, kecepatan nggak? Ini summary nih. Terus kalau interface berarti kan dia PR-nya banyak, tapi dia bisa wajib tapi ya, wajib. Misalkan interface-nya kayak ini deh. Kayak ini interface-nya ada hitung gaji, ada hitung absen. Ketika si Dani memanggil interface Kenny, mau nggak mau harus munculin dua-duanya. Suka nggak suka, walaupun si Dani nggak ngisi dua-duanya, tapi metode tersebut harus dimunculin kan Dan ya. Walaupun isinya ya bebas sih, Dani mau implementasikannya atau enggak, pokoknya dua-duanya metode harus ada. Harus ada. Salah satu nggak dimunculin, error. Itu interface. Kebayang ya? Di tengah-tengah si banci, sorry Dan, itu siapa namanya? Nah, itu kombinasi antara inheritance dengan interface sebenarnya isinya. Tapi kalau cuma isinya mau wajib doang juga boleh. Namanya juga terserah kalian di abstrak itu. Mau isinya cuma wajib doang nih, berarti kan pakai keyword abstrak kan metodenya? Ya boleh. Atau jangan-jangan di abstrak itu mau kasih inheritance alias tidak wajib, boleh juga. Cuman biasanya sih dari pengalaman saya, better kalau ketika kalian mengimplementasikan atau membuat kelas abstrak, biasanya itu kombinasi lebih enak. Saya suka gitu. Iya, jadi kombinasi kan antara yang wajib dan yang tidak. Tapi semua ini kalian harus didiskusikan dengan PM-nya kalian ketika kalian membangun suatu proyek tersebut. Mana yang lebih tepat? Apakah pakai inheritance kah untuk kasus A? Apakah harus pakai interface kah untuk kasus B? Atau kasus A? Atau pakai abstrak saja? Itu harus didiskusikan. Tidak bisa individu per individu. Karena kan ketika ngomong OOP ini, itu kita ngomong global. Kita ngomongnya per project. Nah, itu harus diskusikan dengan orang sistem analisnya juga. Mana yang paling tepat. Karena kan namanya OOP kan reusable tujuannya. Biar bisa digunakan kembali. Itu gunanya loh. Ada inheritance, abstrak, interface. Biar kelas itu biar bisa digunakan kembali. Ya kalau nggak untuk apa? Zaman dulu kan bukan OOP, mereka bikinnya sesuka hati. Makanya terciptalah OOP. Kenapa sesuka hati? Misalkan Dani hitung gaji, nama metodenya gado-gado. Nama metodenya gado-gado, padahal isinya hitung gaji. Kayak ini bikinnya formil nih. Namanya betulan, merepresentasikan hitung gaji. Fetty hitung payroll. Radit hitung abal-abal namanya. Isinya sama semua, kan ngaco. Itu dalam satu proyek lagi. Begitu digabungin kepusingan. Ini mau pakai yang mana nih? Terus ada junior kalian masuk kerja bingung nanya. Akhirnya kalian nggak bisa liburan juga. Feedbacknya ke kalian juga. Ini mau pakai yang mana nih? Atau apa? Nah, jadi pusing sendiri kan. Itu salah satu kelebihan OOP. Udah bikin yang formil. Dan setiap yang lain bisa mengimplementasikan itu. Kalau memang bakalan digunakan lebih dari satu. Gitu. Lebih dari satu kali maksud saya. Paham ya? Nah, sekarang satu lagi nih dalam OOP. Namanya polymorphism. Tanpa kalian sadari, tadi saya selalu sering menyinggung kata-kata Albright method. Bener nggak? Berarti apa pengertiannya Albright method? Niban, metode yang sama kan? Metode yang sama. Ada satu lagi, ciri khas dari polymorphism. Satu lagi ya, yang pertama Albright method, satu lagi adalah overloading method atau overload method. Overload method adalah nama metodenya sama, hanya dibedakan oleh parameter. Kebayang nggak? Nama metodenya sama, hanya dibedakan oleh parameter. Jadi, kalau selama ini kan kalian bikinnya gini, public void display, kurung buka, kurung tutup kan? Terus ada lagi tadi public string, misalkan display, kurung buka, kurung tutup. Sebenarnya kurung buka, kurung tutup itu kalian bisa benamkan variabel, parameter. Parameter bisa lebih dari satu. Ada tipenya string, misalkan ada tipe integer, atau string, koma string. Misalkan string A, koma string B. Atau string A, koma integer B. Itu kan parameter. Nah, itu dia. Namanya sama-sama display, misalkan nama metodenya. Satu di atasnya, nama metodenya display, tanpa parameter.
Satu lagi di bawahnya, bikin lagi nama yang sama, display, tapi parameternya beda. Nah, itu sebutnya, yang kedua itu sebutnya adalah method overloading. Itu ciri khas kedua dari polymorphism dan Jadi dia menjadi parameter yang dilempar itu ya? iya. Kalau fungsional sama, tapi cuma parameter yang diinputnya beda ya? Iya betul, beda. Di real case-nya apa? Kan ngitung gaji kan nggak semuanya gaji kayak kalian. Bisa jadi di perusahaan kalian ada hitung gaji buruh, ada hitung gaji karyawan lepas, hitung gaji outsourcing. Ngapain nama metode sama? Kalau bisa dibikin sama aja boleh nggak? Hitung gaji aja, tapi dibedakan oleh parameter. Misalkan string A, berarti itu untuk gaji karyawan kayak kalian. Terus string A, string B, berarti ceritanya itu untuk freelance yang digaji sama perusahaan kalian. Enak kan? Namanya sama, hitung gaji. Itu gunanya. Kenapa kalian perlu OOP? Sampai sini kebayang nggak? Nah, berarti kita coba implementasikan di abstrak. Ini bakalan sering dipakai. Kalau bakalan sering dipakai, kita harus rombak bapaknya, gitu ya. Nah, atau ini kita nggak usah ganggu gugat ya, kita langsung ke anaknya mau ya, anaknya ya. Nah, anaknya ini kan ada displayku kan. Nah, kalian sebenarnya bisa bikin satu lagi. Ini metode bikinan anaknya cuman displayku. Nah, gini kan. Nah, ingat merah gak dia? Pinter, karena already defined, tapi kita kasih string A. Oke, ini SOT displayku abstrak. Nah ya, ditambahin aja plus A. Nah, ngambil dari parameter A. Oke, satu lagi nih ceritanya si Radit mau satu lagi. Public void display ku. Nah, ini sekarang string A, string B, satu lagi aja lah ya, integer C. Tuh. SOT. Ini metode overloading ya. Overloading parameter 1 maksudnya ya. Ini saya copy aja biar saya nggak capek-capek ngetik lagi. Ini shift alt F buat ngerapiin. Nah, ini ceritanya A plus ini biar rapi aja. Terus di sini B plus biar rapi. Itu di sini adalah C. Bisa gak? Udah kan? Ini yang disebut method overloading. Method overloading satu param. Kalau ini berapa param nih? D. Udah, eksekusinya sama ya, n-nya. Jadi panggil dari si main-nya. Tapi ini menariknya nih, ntar saya tunjukin di main-nya ya, bagaimana cara mengeksekusinya. Cara manggilnya ya, ini inget ya, ini ada 1 yang normal, 2, 3 ya. Ini ABS anak. Cara kita manggilnya, nah ini kan displayku yang pertama ya. Ini sebutnya method overriding biasa ya. Nah, ini kita mau manggil method overloading. A, R, ABS anak, titik. Tuh, lihat ya. Jadi kalian sebelum manggil ini, kalian bisa renungin, gue mau pilih yang mana nih? Gitu. Kita sudah siapkan di si bapaknya. Sudah enak kan? Nah, misalkan kita ganti dirimu. Nah,
AR lagi, titik, display, dirimu, diriku. Nah ini kita kasih 1000. I love you 1000. Halo. Tuh, cantik kan? Ya, demikianlah OOP di Java. Semuanya sudah tuntas, geng.
Yuk, kita mulai lagi nih. Ini kalau yang array tadi, ya, nih. Ini prinsipnya. Jadi indeksnya totalnya ada 9 kan, karena dimulai dari 0 sampai 9. Tapi elemennya semuanya ada 10 ya. Berarti lengthnya ada 10 tuh. Jadi hati-hati tuh. Jadi kalau kita begitu looping, kita kan bacanya dot length. Nah, berarti bacanya dot length. Lengthnya ada 10. Walaupun indeksnya dimulai dari 0. Hati-hati ya. Ini array gaya konvensional. Nanti array list itu beda lagi loh. Array list itu sudah jadi objek. Nah, kalau jadi objek itu bacanya dot size. Misalkan, nanti ntar kalian lihat sendiri ya. Nah, ini contoh ya. Ini misalkan deklarasinya kayak gini, nama variable array terus nomor elemen. Contoh. Ini tahapannya banyak kalau ini. Kota di indeks 0 kita isi Surabaya, terus baru cetak. Ya. Nah, ini deklarasi nih. String ya, kota. Berarti tolong dong deklarasikan tipenya string dengan array 1 dimensi, nama arraynya kota. Terus lengthnya mau berapa? Lengthnya 3. Kota sama dengan new string 3. Kebayang nggak? Berarti indeksnya ada berapa? Indeksnya 2, 0, 1, 2 gitu ya. Jadi ini deklarasi ya, ini deklarasi, ini inisialisasi nilainya sekaligus penciptaan objek, ya kan? Ini kan penciptaan objek sama kan? New, tipenya string. Terus array-nya ada, length-nya ada 3 gitu. Atau indeksnya ada 2. Terus baru ini ngisi nilainya nih. Nah, inisialisasinya, mengisi elemen nilai itu. Di indeks ke-0 tolong isi Jakarta. Di indeks ke-1 tolong isi Surabaya. Di indeks kedua tolong isi Semarang. Terus tinggal nyetak. Kebayang ya? Tuh. Kalau ini yang waktu kita di awal-awal tadi, waktu for. Ini langsung ngisi nilai. Jadi sekali deklarasi, penciptaan objek array, sekaligus isi nilai. Ini 3 langkah dalam satu baris, guys. Enak ini ya. Kalau memang tahu apa yang kalian mau isi. Kebayang nggak, Dan? Ini 3 langkah dalam satu baris. Deklarasi, penciptaan objek array, sama isi nilai. Nah, ya kan? Ini dia nih. Berarti ini di indeks ke 0. Ini total length-nya ada? Total indeksnya? Oke, good. Nggak usah ngetik berarti ya. Ya, oke. Nah, nih tuh yang saya bilang, cara baca length-nya kayak gini. Lakukan pengulangan sebanyak length-nya. Length-nya ada berapa tadi? 3. Udah, tinggal nyetak. Kota ke I. I-nya dimulai dari 0. Nih deklarasinya. Karena kan dia baca indeksnya. Dia nyetak itu based on indeks kan kotak I. Berarti tolong dong dicetak kota di indeks ke I. I-nya itu kan dimulai dari 0. 0 cetak, 1 cetak, 2 cetak. Kan total lengthnya 3. Karena ini kan sebanyak lengthnya. Kebayang ya? Pakai, ini apa, Dani? Oke, pintar. Saya cuma mengulang lagi aja. Nggak usah ngetik kan? Biasa ya, yuk. Ini biasa ya, normal ya. Ya, kayak yang tadi, kalau ini double itu desimal. Nah, ini multidimensi, gengers. Tadi array 1 dimensi kan? Ini array 2 dimensi. Ada row sama kolom, kayak Excel. Oke, kalau saya bicara Excel, ini kan ada 2 baris berarti ya. 1, 2 baris. Benar ya? Tapi ini kan dimulai dari row dulu, baru kolom. Array 2 dimensi. Kalau ini yang keluar apa, guys? Tolong dong cetak nama di indeks ke 0, row-nya ini, kolomnya ke 0. Ayo, cepat. Hah? Pak dong. Baris ke 0 yang mana? Ini apa ini? Atas. Kolom ke 0? Berarti yang benar si Pesti ya. Ayo cepat, yang ini berapa, Dani?
Ayo. Kok ada bunya? Belakangnya doang dan. Oh, belakang doang. Yang nomor 2 Pak, yang 1. Yang ini yang saya garisnya. Dit. Iya, susi udah kamu nggak usah pusing. Kan gini dia dan. Kolom ke satu yang mana? Baris ke satu yang mana? Ini kan? Kolom ke satu? Iya, udah keluarnya susi doang. Kalau yang ini dit, itu dan. Bener gak Ken? Bener gak jawaban si Dani? Yang kanan Ini Mbak. Oke, dan ini benar ya. Yang ini? Oke, pintar. Kayak gitu ya. Itu 2 dimensi. Nggak usah ngetik kan? Oke, good. Nah, ini array list nih. Ini sudah jadi objek, guys. Ya. Jadi, cara mendeklarasikannya dia T nih. T itu istilahnya generic. Generic itu umum. Bisa ditampung objek, bisa ditampung string, bisa ditampung integer, whatever. Oh iya, by the way, jangan lupa guys. Tipe data itu terbagi menjadi 2. Tipe data primitif, kan tadi kalian integer, i-nya kecil kan? Nah, itu primitif ciri khasnya. Kalau besar, huruf depannya, kayak string kan S-nya besar. Itu tipe datanya tipe data reference, atau sudah jadi objek. Oke, integer. Tulisannya lengkap, terus i-nya besar. Itu sudah jadi objek. Bedanya apa? Tipe data primitif dan reference, atau sudah jadi objek. Bedanya apa, Festi? Tahu nggak? Bedanya, kalau tipe data objek itu kalian bisa manipulasi. Misalkan dari integer to string. Itu disiapin metode-metodenya ketika kalian pencet titik di nama variabel tersebut. Contoh, private integer, lengkap ya, integernya ya. Objek nih. Nilai sama dengan 10. Ketika kalian panggil si variabel nilai itu, nilai titik, bisa keluar tuh semua fungsi-fungsi. Uppercase, to string, to double, to apa, itu semua bawaan. Udah disiapin karena dia sudah jadi sebuah objek. Biasa kumpulan-kumpulan metode itu bisa dipanggil. Kalau primitif, kagak ada, dia cuma murni penampung aja sesuai dengan tipenya. Kebayang nggak? Saya akan tunjukin ke kalian di NetBeans-nya. Tadi ada apa? Di employee ya. Nah, kayak gini guys. Ini kan integer ID ya. Nah, sekarang gajinya ini gini. Ini saya kasih jadi private deh ya. Nggak apa-apa. Kan hanya dikenal di kelas ini aja. Integernya saya ganti jadi integer gitu ya. Oke? Benar nggak? Oke, integer. Di sininya, ini lihat bedanya nih ya. Saya belaga pancing sini ya. Ini saya pakai yang ID biasa dulu nih ya. Yang ini ya guys. Nih. Saya ketik ID nih. ID titik. Keluar nggak? Nggak. Gaji titik. Keluar nggak? Ini yang saya bilang tadi. Karena dia sudah jadi objek. Karena dia adalah tipe data variable reference. Sudah jadi objek. Kalau ciri khasnya huruf pertamanya besar kan. Nah, itu kalian bisa ambil metode-metode yang ada, sudah disiapin sama Java-nya. Itu bedanya. Misalkan mau ngambil nilai byte-nya, mau ngambil nilai double-nya, ya, desimalnya, mau ngambil nilai pecahannya juga, mau ngambil integer nilainya, value, apa nih? Mau to string. Berarti nilai integer dijadikan string. Kayak gitu. Kebayang ya? Terus kapan dong harus milih, menentukan mana harus pakai reference, mana harus pakai objek? Pinter, tergantung kebutuhan ya. Jadi jangan juga semuanya primitif, jangan juga semuanya reference, tergantung kebutuhan. Karena kalau kalian bicara lebih advance, ketika kalian ambil disebutnya manajemen memori dalam Java, ini semua diperhitungkan guys ketika kalian bikin project, nggak sembarangan. Akan berat size aplikasi kalian kalau semuanya
objek reference kan. Tapi berarti jangan dong Mas. Tidak juga saya berkata demikian. Kalau memang dirasa perlu kalian mau manipulasi variabel tersebut, ya monggo. Mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun sedikit berat, kalau banyak, ya pakailah tipe data objek itu. Ya, ini kalau bicaranya lebih luas nih. Semoga kalian nggak bingung apa yang saya ceritakan. Karena ngomongan saya kadang beberapa sudah luas, nggak apa-apa ya. Kalau pusing ya kasih tahu aja. Sampai sini nggak kebayang kan? Kebayang ya, oke. Balik lagi ya ke sini ya. Masih ngerekam nggak? Oke, masih. Nanti kalau videonya itu saya sharing ya, gengs. Oke. Nah, ini T ya. Nah, ya. Contoh gini, ini deklarasinya ya. Array string names new array list string. Berarti si T-nya ini kan diisi dengan tipe data string kan? String. Nah, enaknya kalau di array list, gayanya karena dia sudah objek, cara ini bisa nambahin array. Bisa hapus array. Bisa sisipin. Bisa update. Kalau yang tadi kan enggak. Yang tadi kalau kalian sudah deklarasi, sudah ngisi nilai, udah. Cuma bisa tampilin doang. Mau ngapus gimana? Kagak ada tuh istilah remove segala macam. Mau sisipin gimana? Nggak ada. Ini anaknya array list. Ini saya nambah ini, Emily, Bob, Cindy. Kalau mau lihat length-nya, pakainya dia size. Gitu. Nah, ini saya akan jelaskan. Tuh, kayak gini, gengs. Menambah elemen. Ya. Saya tambahin Emily, Bob, Cindy. Tuh, jadi ada 3. Ya, pakai fungsinya titik add. Terus kalau mau nge-remove, saya nge-remove di indeks ke 1. Berarti yang mana yang kapus? Oh, pintar. Ingetin dah. Nah, ini sekarang lebih enak. Ayo, menambah dan menghapus elemen. Set kedua, Caroline. Ini berarti update nih. Yang kedua apa? Ayo cepat. Tadinya yang kedua siapa namanya? Cindy. Karena dimulai dari 0, ya kan? Berarti Cindy diganti dengan pintar. Oke, berarti sekarang adanya jadi Emily, Bob, Caroline kan? Terus sekarang di indeks ke 1 ditambahin, disisipin N. Jadinya apa? Ya jadi apa? N, betul. Terus Bob, terus ini dia guys. Pinter ya. Terus di remove yang ke 1. Yang ke 1 yang mana? Cepat. Pinter. Dani ya. Dani. Di kepala dia muncrat nih. Aduh. Dah, sekarang kerjakan bikin new class. Lupakan yang ini, kalian cukup sampai sini. Ya, di dalam public static void main. Oke? Dari sini sampai sini. Oke, cepat. Semangat. 248. Yang bawah nggak usah dulu. 248 ya. Oke, semangat. Lihat. Nih ya. Nih. Tuh, kelihatan nggak? Tuh. Nah, ini pengulangan ini. Saya udah kasih yang kalian lebih sempurna. Ya. Tuh. Kalian bisa cek sama yang tadi sebenarnya, cuman saya tinggal nambahin yang for buat pengulangan. Jadi kalau saya ramin, tuh Billy, Cindy. Sambil nunggu Dani, kalian sudah boleh lakukan yang sudah ini static demo. Dan ini sambil liatin aja ya, tapi lanjutin ya.
Nah, ini statik ini nggak perlu penciptaan objek, guys. Statik ini nggak perlu penciptaan objek. Dalam arti kata, seperti ini. Saya tunjukin. Tuh. Jadi ada variabel namanya hasil. Oke? Tapi dia keywordnya statik. Ingat ya, kalau kita punya variabel atau punya apa, kita harus pakai penciptaan objek kan dari sebuah kelas kan. Kalau ini nggak usah, langsung aja panggil nama kelasnya. Static var, ya, dipanggil, terus panggil nama variabelnya. Nama variabelnya kan dia apa? Hasil kan? Tuh, langsung dipanggil gini. Biasanya, walaupun kalian bikin variabel seperti ini, biasanya di starting point-nya harus apa? Static var, spasi, static var sama dengan new static var kan? Kurung buka, kurung tutup. Kalau ini nggak usah, kalau dengan ada static keyword. Jadi sudah enak. Cukup panggil nama kelasnya, walaupun belum jadi objek, titik, nama variabelnya. Itu bedanya. Kalau selama ini kan kalian dengan penciptaan objek kan? Nah ini satu variasi, yaitu dengan namanya static. Bedanya apa? Static itu nggak perlu penciptaan objek. Terus bisa di-sharing ke semua kelas. Jadi kelas lain, kalau kamu tambahin di depan ini modifier public, jadi public static string hasil, hasil itu bisa dibawa ke kelas-kelas lain. Dan bahkan bisa diubah-ubah. Iya. Tapi akan berbahaya kalau kalian nggak bisa paham konsepnya. Misalkan tuh gaji. Gaji kamu nih, dari kelas kamu. Diubah sama Radit, jadi gaji nilai berapa. Kan ini bisa di-sharing di mana aja. Tapi dibuat bukan tanpa sebab. Siapa tahu kalian ketika bikin project, butuh variabel yang kayak public gitu. Bisa di-sharing ke semua kelas. Tapi harus punya alasannya. Oke? Dan nggak perlu penciptaan objek, ini enaknya gitu. Kebayang kan? Nah, buat yang sudah, kalian bisa lakukan ini, tes. Ini tambahin public ya, public static ya. Di halaman 319 guys. Saya bukain buat si itu ya. Kalian buka 319, saya bukain buat si Dani yang coding tadi lagi ya Dan.